Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu bai'aini la bai'a bainahuma hatta yatafarraqa illa bai'ul khiyar. An ibni Umar, hadis diterima dari Ibnu Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kullu bai'aini, setiap penjual dan pembeli, la bai'a bainahuma, tidak ada transaksi di antara keduanya, hatta sehingga yatafarraqo, keduanya berpisah, illa kecuali bai'ul khiyar, kecuali dengan khiyar. Saya ulangi lagi. An ibni Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu bai'aini la bai'a bainahuma hatta yatafarraqa illa bai'ul khiyar. An ibni Umar, hadis dari Ibnu Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu bai'aini, kullu setiap, bai'aini penjual dan pembeli, la bai'a dinyatakan tidak ada transaksi, bainahuma antara penjual dan pembeli, hatta yatafarraqo sehingga keduanya berpisah, illa bai'ul khiyar kecuali dengan bai'ul khiyar. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an wa fihi aibun illa bayyanahu, rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal, li muslimin kepada seorang muslim, ba'a menjual, min akhihi kepada saudaranya muslim, bai'an sebuah transaksi, wa fihi pada transaksi tersebut, aibun ada aib atau cacat, illa kecuali bayyanahu kecuali orang itu menjelaskan aibnya, rawahu Ahmad. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebelumnya dijelaskan tentang syariat khiyar, bahwa syariat khiyar itu ada diberikan kepada pembeli sebagai pembatalan jual beli. Oleh karena itu, dalam khiyar ini, dalam pilihan ini ada beberapa macam. Penulis dalam buku ini menyebutkan hanya ada 3 macam khiyar. Yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, dan yang ketiga khiyar aib. Kalau dalam kitab fikih ada yang sampai 5, ada yang sampai 7.
lebih kurangnya yang pokoknya itu adalah 3. Yang pertama yaitu khiyar majlis. Khiyar majlis yaitu memilih antara jadi dan tidak jadi selama masih dalam satu majlis. Sebagaimana dalam hadis dinyatakan al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqo. Al-bayyi'ani si penjual dan si pembeli boleh mengambil khiyar selama keduanya belum berpisah. Maksudnya jika sudah berpisah maka tidak ada khiyar. Sedangkan ukuran majlisnya itu relatif, bisa kecil seperti keluar dari rumah, bisa lebih besar seperti keluar dari toko atau mall. Dalam hal ini bisa dikembalikan kepada uruf, kebiasaan atau kewajaran yang dianggap sudah berpisah. Yang pertama adalah khiyar majlis. Ketika kita datang ke sebuah tempat untuk membeli sebuah barang, biasanya pembeli itu ayah nawar, kan gitu. Ada yang harganya tuh sudah ditentukan, ya, seperti ke supermarket ada nawar, tidak ada, kan gitu. Tidak ada nawar, gitu. Ada juga yang harganya belum ditentukan. Ke pasar sudah ditentukan harganya belum, ya, belum. Gitu. Jadi ketika ada seseorang hendak membeli, datang ke pasar, nanya sebuah barang, disebutlah 50.000 barang yang ditawarkan oleh penjual. Pembeli merasa keberatan, 50.000, boleh nawar? Boleh nawar? Boleh nawar? Boleh. Misalkan yang 50.000 itu pembeli nawar jadi 40.000, kemudian tidak dikasih oleh penjual. Jadi terjadilah adu tawar harga. Itulah yang disebut dengan khiyar, kan itu. Kadang penjual menurunkan harganya jadi 45. Mangga kami 45 mah ieu diical. Kan begitu. Karena pembeli kekeh 40.000, karena pembeli kekeh bisa sanggupnya 40.000, akhirnya penjual tidak menurunkan harganya lagi, ya kan? Tidak menurunkan harganya lagi ke penawaran pembeli, yaitu 40.000. Maka yang terjadi adalah ada jual beli? Tidak ada. Itulah yang disebut khiyar majlis. Kan itulah yang disebut dengan khiyar majlis. Makanya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, khiyar majlis adalah khiyar yang paling standar, khiyar yang paling sederhana. Pembeli wajar menawar harga beli. Penjual pun wajar, ya, menawarkan harga jual. Nah, pasir turun kesik naik, gitu, no? Batu turun kesik naik, gitulah, mohon kalau dalam istilah Sunda mah. Itulah yang disebut dengan khiyar majlis. Kenapa disyariatkan ada khiyar majlis? Ya, kembali lagi kepada hadis sebelumnya, burika lahuma fi bai'ihima, supaya diberkahkan dalam transaksinya. Yang membeli mendapatkan berkah dari uang yang diberikan. Yang penjual pun sama mendapatkan berkah, ya, dari untung yang
dapatkan, dari untung yang didapatkan. Makanya selama tidak ada kesepakatan dalam transaksi, dalam jual beli itu, dinyatakan tidak ada jual beli. Itulah yang dimaksud dengan khiyar majlis. Nawarna langsung di tempat itu. Ya, nawarnya langsung di tempat itu. Sama halnya kalau lagi Idul Adha, kan biasanya ada yang jualan ternak tuh di jalan atau di kandang, kan silih tawar, ya silih. Nah, silih tawar itu, adu tawar itu untuk dalam rangka apa? Dalam rangka terjadi kesepakatan, ya, dalam rangka terjadi kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai rata-rata itu hasil negosiasi. Penjual menurunkan dari harga jual yang ditawarkan dan pembeli menaikkan harga tawaran awal supaya terjadi kesepakatan. Itulah yang disebut dengan khiyar majlis. Kan gitu. Itulah yang disebut dengan khiyar majlis. Ketika terjadi kesepakatan, anggap misalkan yang barang tadi 45.000. Sah jual belinya? Sah. Ya kan gitu. Berarti setelah transaksi jual beli, maka keduanya berpisah. Setelah itu tidak ada lagi tawar menawar. Karena apa? Transaksi sudah dilaksanakan dan keduanya sudah berpisah. Ya, itulah yang disebut dengan malam yatafarraqo. Ketika sudah terpisah mah wayahna we, kan gitu. Tidak boleh lagi ada kuku lutus. Ya, tidak boleh lagi ada kuku lutus. Kenapa? Karena masing-masing melihat ini barangnya, ini ininya secara kasat mata. Itu yang pertama. Bagaimana kalau kita ke supermarket, ada hakiar, ke supermarket ada hakiar, karena sudah terpampang harganya sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Boleh seperti itu? Boleh? Namun disebutkan tidak boleh, dagis biasa dibalanja ke supermarket ya. Bisi batal kita jual belinanya istilahnya. Boleh? Boleh. Berarti itu mah dikembalikan lagi kepada kebijakan penjual supaya tidak diomongin, ya, supaya tidak dipeletkeun we harga teh ini sekian. Wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh tos begitu. Mata di supermarket ngajarang pasea nyebunya. Di supermarket ngajarang pasea. Kenapa? Tidak ada pilihan. Ya, di supermarket itu jarang terjadi perselisihan, persengketaan. Kenapa? Karena penjual memilih membuka hanya satu harga dan tidak bisa ditawar. Ustaz, kayak kemarin tahun baru diskon 50%. Ya, 50% plus 25. Barejeng mahal-mahal kene. Beres. Itu boleh seperti itu? Ya kan, wallahu alam. Saya juga bukan tukang dagang. Ya. Biasanya yang diskon-diskon itu rata-rata ditaikkan dulu harganya, kemudian diturunkan. Ya, tinggal kembali kepada kita yang pembeli. Kalau ada uang, beli. Walaupun secara nominal
tidak jauh beda dengan harga normal. Karena iming-imingnya ada diskon 50 plus 20, 50 plus 20. Kalau kita sanggup, ada uangnya, ya kita beli. Kalau tidak ada uangnya dan tidak sanggup, ya jangan. Begitulah ya. Jadi penjual punya hak untuk menentukan satu barang, termasuk kalau dalam jual ternak itu ada ketika Idul Adha, ada yang ditimbang hidup ya, ada ternak yang jualnya itu timbang hidup, misalkan bobotnya sesuai timbangan, 1 kilonya anggap 75.000 ya, ketika ditimbang sekian, jadilah harganya sekian ya, itu satu. Ada juga yang jual tangtung ya, leres jual tangtung sabaraha sekian kan gitu, berapa sekian. Itu ada dua jenis penjual juga, cara menjual hewan ternaknya. Boleh seperti itu? Boleh? Boleh, mangga silahkan kan gitu, boleh. Itu mah diserahkan kepada para penjualnya masing-masing, mau dengan cara apapun. Termasuk ngajual hobi, ada standar harganya ya kan, kayak jual hobi teh kayak ikan, burung, kemudian segala macam, batu ali dulu kan sasangkleng kan harganya but sakitu, boleh ya kan gitu, boleh. Da kawasan ngajual namanya mak bade sabaraha oge mangga eta mah ya, sehingga tidak ada standarnya. Harga yang ditawarkan itu sekian. Makanya kita melihat seseorang yang membeli hobi ternaknya puluhan juta, ratusan juta, sama sekali tidak ada standarnya. Boleh? Boleh. Ada hak hiar di sana? Ada, kan itu. Kalau kita misalkan ada uangnya, kan gitu, dan mampu bayar, tinggal membelinya. Itu. Kalau kita tidak mampu bayar mah ya jangan lah gitunya. Makanya perlu diklarifikasi istilah murah dan mahal. Aya hargana anu murah, aya hargana anu mahal. Ya, nu jelas nama disebut murah jeung mahal teh kumaha boga duitna. Cek nu teu boga duit mah sakitu teh mahal gitu. Cek nu boga duit mah 5 juta teh murah. Cek nu teu boga gitulah isa teh. Mahal dan murah itu adalah relatif kan gitu. Bagaimana isi kantong kita masing-masing. Untuk daerah ukuran Jakarta ya bisa jadi recehnya itu 1 juta. Untuk ukuran Garut 100.000 ke bawah receh nate kan gitu nya. Nah tebarogalan duit itu orang Garut gitu kan begitu ya, lebih kurangnya seperti itu. Itu yang disebut dengan khiyar majlis. Berikutnya adalah khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu mengadakan khiyar dengan mengambil batas waktu 1, 2, atau 3 hari atau mungkin lebih sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Maka jika telah habis waktunya, gugurlah hak khiyar dan jual belinya dianggap positif, tidak bisa dibatalkan. Hal ini berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, kullu bai'aini la bai'a bainahuma hatta yatafarraqa illa bai'ul khiyar. Hadis ini menunjukkan selama belum berpisah keduanya,
maka masih bisa membatalkan jual beli kecuali jika ada khiyar, termasuk waktu tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Terkadang ketika terjadi transaksi ada syarat dan ketentuan ya berlaku. Itu syarat dan ketentuan berlaku. Ya kalau misalkan kita beli sepatu kemudian orangnya tidak dibawa, boleh ditukarkan? Boleh. Kan itu. Kenapa boleh ditukarkan? Ada syarat. Boleh menukarkan sepatu kalau tidak salah 2 hari Bu ya. 2 hari itu dengan catatan dibawa kwitansinya sebagai bukti dia telah membeli sepatu. Padahal sudah berpisah, sudah transaksi kan sudah berpisah. Tapi ada peluang untuk dikembalikan lagi, ditukarkan lagi, boleh? Boleh. Intinya selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak ketika hendak menyelesaikan sebuah transaksi. Ada kesepakatan, mangga silahkan. Itulah yang disebut dengan khiyar syarat. Itulah yang disebut dengan khiyar syarat. Kalau jual beli motor atau jual beli mobil, terkadang si pihak penjual setelah terjadi kesepakatan, kadang disepakati pajak ditanggung, membayar STNK pajak ditanggung oleh penjual. Ada kan yang disyaratkan seperti itu? Ya. Selama syarat itu disepakati, tidak jadi masalah, tidak menjadi masalah. Jadi intinya selama ada kesepakatan di antara penjual dan pembeli, walaupun transaksi sudah selesai dan keduanya sudah berpisah, itu ada perlakuan khusus, dan itu diperbolehkan. Sama halnya ketika kita jual beli online, kan gitu, ada garansi dari penjual, ada disebutlah unboxing kan gitu. Barang yang kita terima seketika itu harus dibuka dan disut oleh video supaya tidak terjadi kebohongan. Ya. Ketika ada A, B, C, ketika clear tidak ada masalah, selesai transaksi itu dinyatakan tuntas. Ketika ada ketidakpuasan dari pembeli dan dibuktikan dengan video itu, maka statusnya barang tersebut boleh ditukar kembali atau boleh dikembalikan. Itu. Jadi hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kenapa ada khiyar syarat? Kenapa ada khiyar syarat? Kembalinya kepada hadis yang halaman 62, supaya penjual dan pembeli mendapatkan berkah dari transaksi jual belinya, ya, supaya ada berkah antara penjual dan pembeli. Dalam arti tidak ada yang dikecewakan, tidak ada yang kuku lutut selama syarat yang disepakati ya itu dilaksanakan baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Itu yang kedua, khiyar syarat. Berikutnya adalah khiyar aib, yaitu membuat khiyar karena terdapat aib atau cacat dalam barang yang diperjualbelikan. Seseorang hendaklah menjual barangnya dengan transparan. Jika mulus, katakanlah mulus, dan jika ada cacat, katakanlah cacat.
tidak boleh, haram hukumnya menyembunyikan cacat pada barang yang dijual sesuai dengan hadis Nabi. Dengan demikian, bila seseorang membeli barang yang ternyata ada cacatnya, maka boleh ia mengembalikannya lagi. Tapi jika seorang pembeli membeli sesuatu dan ia sudah mengetahui cacatnya sejak awal dan ia setuju untuk membelinya, maka sah jual belinya. Dan jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang cacat dalam barang tersebut setelah berpisah, maka ucapan yang kuat adalah ucapan si penjual. Karena ada kaidah al-aslu al-adam, bahwa asalnya adalah tidak ada, yaitu tidak ada cacat. Oleh karena itu tidak ada khiyar kecuali jika si penjual menyetujuinya. Tetapi jika sejak awal telah dibuat perjanjian di mana barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi dan si pembeli menyetujuinya, maka dalam hal ini tentu saja tidak ada khiyar, seperti membeli obat ke apotek yang telah ditentukan sejak awal tidak dikembalikan lagi. Hadirin ikhwatu iman, ini yang ketiga, khiyar aib adalah khiyar yang paling marak, paling banyak dilakukan. Ketika seorang penjual hendak menjual barangnya, maka ada penjual itu yang berusaha jujur. Barang ini seperti ini. Ada yang seperti itu? Ada yang penjual itu tahu bahwa barang itu ada cacatnya. Tapi ketika ada yang nawar, ada yang mau beli, penjual diam 1000 bahasa. Lah geningan gede ditawarnanya, luhur padahal kan jempe kan itu. Ada yang menyembunyikan seperti itu? Ada, dan ini yang paling banyak. Makanya suatu ketika Nabi pernah menegur orang yang jualan buah-buahan. Kan gitu, anu buruk disimpan di bawah. Kan gitu, anu buruk disimpan di bawah, sementara yang bagus disimpan di atas. Kata Nabi, kamu jangan menipu kalau jual beli. Itulah yang disebut dengan khiyar aib. Makanya khiyar aib itu sekali lagi dalam rangka supaya penjual dan pembeli diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika misalkan ada catatan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, kayak itu. Berarti ketika kita bayar ternyata di rumah ada cacat, siapa yang salah? Pembeli. Makanya mohon maaf kalau ke toko elektronik, ke toko mana kan itu, sebelum diserah terimakan dicek dulu, lihat aja jalan, segala macam. Itu untuk apa? Menjamin tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur bohong. Ketika nyampe ke rumah ternyata barang tersebut tidak jalan, boleh dikembalikan lagi? Dicek di toko jalan, ketika nyampe di rumah tidak jalan, boleh dikembalikan lagi? Tergantung kesepakatan. Kan gitu. Ada yang kesepakatannya barang yang sudah keluar
yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ada juga yang nanti kalau ada kerusakan atau apa-apa silakan datang lagi ke toko untuk diganti barangnya, ya, untuk diganti barangnya. Itu yang disebut dengan khiyar ain. Nah, makanya kewajiban penjual selain menjual juga menjelaskan kondisi dan keadaan barang tersebut apa adanya, ya, apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi untuk kepentingan batik, untuk kepentingan selisih yang jual. Bisa itu misalkan menjual rumah, ya, menjual rumah atau menjual mobil. Makanya ketika orang hendak membeli mobil yang platnya ibu kota, harganya murah, kan gitu, biasanya langsung dibeli. Padahal mobil itu pernah kebanjiran, kan gitu, murah beli mobil gitu, tapi penjualnya nggak bilang. Karena murah kita beli. Setelah dibawa 1 bulan geus rusak, geus ngadat. Nya 2 bulan terus bolak-balik ka bengkel. Ya, makanya bagian pembeli dapat berkah. Nya kuku lutus, nya duit geus beak gitu, nambahan kabarokahan henteu gitu. Jadi kumaha tuh, jual deui, istilahna teh jual deui. Kenapa? Sudah jelas kita selaku pembeli dibohongan. Mohon kita selaku pembeli dibohongan, jual deui atos. Ya, supaya apa? Keun rugi harta mah, rugi uang mah, itu tidak jadi masalah. Jangan sampai uang sudah keluar, kita tidak mendapatkan keberkahan. Tidak mendapatkan keberkahan. Termasuk kepada para penjual yang harus berlaku jujur apa adanya. Ini seperti ini seperti ini seperti ini. Contoh misalkan kalau ada seseorang jualan buah-buahan, ya, jualan buah-buahan, ada yang menjual salak, ada yang menjual salak. Mau ditanya, Mang amis salakna? Amis. Jujur bohong. Mang iya amis salak? Amis. Ini manis, ini salaknya manis? Manis. Jujur bohong. Ya, mohon maaf bagi penjual buah-buahan, jujur atau bohong? Jujur atau bohong? Pertanyaan saya adalah, dari mana penjual salak itu tahu kalau salak itu manis? Tahu salak itu manis dari sampel hungkulnya. Ya, dari sampel saja. Sampel 1 dibuka, diopi, amis. Mana yang amis? Yang sudah dimakan. Ini yang lain dinyatakan manis. Pernah diaksaan heula juga nantinya. Berarti salak yang disebut manis itu harus bisa dirasakan dulu. Berarti naon dibukaan, digegeran amis, deuneuh deui, amis, deuneuh deui, amis, deuneuh deui. Maka jadi jualan salak. Oh, ya. Makanya ada salah satu jemaah saya ketika jual beli buah-buahan itu dapat barangnya itu mangga yang hasil. Nya jual beli teh buah hasil, we da geus katingali buah hasil. Buah hasil. Saya nanya,
kan seperti itu jualannya. Iya Ustaz, buah hasil beda terus ketinggal ya, dari ininya juga sudah ketahuan buah itu belum matang, hasilnya dacan asak ya. Nah jualan kumaha, buah hasil istilahnya teh Pak Ayu centekan alhamdulillah Ustaz cenakan gitu. Nah nya aya we nu hayang ngarujak cenanya leres, aya anu nuju nyiram, aya nu ieu gitu. Pak Ayu ya, berdasarkan pengakuan orang tersebut, selama kita jujur geningan rezekina mata raih. Saya nanya, pernah jualan salak? Pernah. Terus apa yang diomongkan? Salak saja. Tidak pakai salak pondok. Betul itu dari Jogja. Kan gak ada yang tahu. Ya kan? Untuk menjaring konsumen disebut salak pondok. Kan gitu. Manis, amis, segala macam. Kalau jualan salak hunkul we Ustaz. Salak amis, nu amis aya, nu hasim aya, nu kesan aya, mangga we cobian. Kan begitu. Clear. Ya, clear. Jadi jangan pernah kita mendahului sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, sama halnya jualan ya buah-buahan rata-rata. Biasa pedagang itu, penjual itu meyakinkan ini anu. Bisa dijamin apa yang diungkapkannya dan tidak. Malahan kan kalau dalam dunia modern itu kasur, garan ada kalau beli kasur terus spring bed kan ada garansinya 15 tahun dikembalikan lagi nya. Lalu itu kan ada yang seperti itu. Boleh? Mangga silahkan itu. Kan itu. Karena saya tengah-tengah guys 15 tahun dibalikin dirinya. Lu jaga anak guys. Garansi wah. Jadi yang harus kita hindari itu tadi. Satu adalah aib. Dua, selama kita tidak tahu hakikat barang itu 100%-nya seperti apa, ya jangan dijadikan. Lamun jualan dodol aramis kabeh bisa mungkin. Nah, sudah jelas komposisi makanan dodol itu manis. Kan buah-buahan bukan kita yang buat, ya kan? Buah-buahan bukan kita yang buat, Allah yang menjadikannya. Kita mah hanya menjualnya saja. Makanan misalkan beli cengek pasti lada, pasti. Aya nu amis, kan gitu. Makanya cing mana cenah nu lada anu ieu, rata-rata yang disebut dengan cengek itu rata-rata pedas, rata-rata ada, makanya tidak menjadi masalah. Termasuk hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ya, saya mencoba memahami hadis ini bukan hanya dalam konteks jual beli saja. Kita selaku orang tua punya anak, ya, kemudian kita menyekolahkan anak kita ke mana? Ke sekolah. Ada yang ke pesantren, ada yang ke sekolah umum dan lain-lain. Ketika kita memasukkan anak kita ke pesantren, anggap ke pesantren, ke sekolah. Sok urang balaka, budak urang kalakuan jeung kumaha. Punten nya. Terus nya itu suka kita mengatakan bahwa anak kita ini alhamdulillah begini diterima. Pada geus deg-degan deh kasupkeun nanti. Pada akhirnya yang dirugikan siapa? Dia dua-duanya. Pesantren teu barokah.
orang tuanya juga tidak barokah. Dalam arti perilaku orang tua seperti itu motoran sekolah, motoran pesantren. Seharusnya mah jujur saja apa adanya. Anak ini seperti ini, pernah enggak, silahkan. Ya. Kalau anak kita pernah kesandung kasus atau masalah atau apa, tinggal ngomong. Ya. Kebanyakan orang tua kita menyembunyikan, padahal kita sudah tahu dan pernah mengurus masalah itu. Tapi ketika kita hendak memasukkan, dibagus-baguskanlah anak kita. Boleh seperti itu. Ini sama dengan khiyar ayat. Illa bayanahu. La yahilu li muslimin, haram berarti tak. Ya kan? Haram berarti. Kenapa? Karena menyembunyikan yang sudah tahu. Makanya kalaulah memang ini sudah terlanjur kejadian, tinggal kita datang lagi aja ke sekolah, tinggal kita datang lagi aja ke pesantren, meminta maaf dan menjelaskan anak kita apa adanya. Supaya apa? Hakikatnya supaya terjadi keberkahan. Ya, bagi kita selaku orang tua yang menyekolahkan anaknya, dan bagi pihak sekolah atau pihak pesantren yang dalam keseharian mereka mendidik anak-anak kita. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Termasuk kalau bapak dan ibu hendak menikahkan putra bapak dan ibu, osok bu disebutkan, terus pak osok disebutkan, piu. Wah dihalus-halus, padahal ya seperti itu, ya padahal gitu. Sah akad nikahnya juga sah. Nah itu kemudian akadnya juga sah. Tapi yang hilang adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari transaksi yang kita lakukan. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Uang kita habis karena dipakai transaksi, itu wajar. Tapi jangan sampai kita sudah kehabisan uang dipakai transaksi, ya. Dengan transaksi itu justru hidup kita menjadi sengsara karena tidak barokah. Jujur apa ada. Makanya jangan pernah ngagaransi, ya, kalau kita tidak tahu segala sesuatunya. Makanya ketika ada yang hendak memasukkan ke pesantren Raja Bango, nah gitu, biasanya orang tua seperti itu. Faktanya hari ini kita selaku orang tua tahu 100% tentang anaknya. Tahu 100%? Tidak. Tapi ketika memasukkan anaknya, luar biasa ngomong nantinya. Padahal makanya jangan menjaminkan anak kita. Insya Allah pun anak mah soleh. Tahu dari mana anak kita sholat? Kalau lihat sholat saja mah iya anak itu. Kalau lihat ngaji Quran mah iya. Tinggal jelaskan kebiasaannya anak saya begini. Di luar itu ya saya tidak tahu. Nah, selesai. Jangan pernah melebih-lebihkan. Ya, jangan pernah melebih-lebihkan. Termasuk kalau anak kita punya sakit, penyakit, tinggal dijelaskan. Ieu mah geus kaalaman teuing di pesantren di sakolana kakare we balakap. Da salaresna mah kieu. Ya geus ripuh sararea nya barokahna leungitkan rugi 3 kali.
katanya. Ya itulah yang dimaksud dengan khiyar naik. Jadi kepada para penjual dari sejak sekarang jelaskanlah sekiranya ada yang harus dijelaskan dari barang ini. Jangan disembunyikan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu. Pada akhirnya ketika ada yang disembunyikan, kita selaku pembeli, ya, walaupun polos, beli, uang keluar, iya, kita dapat barokah. Kita dapat barokah? Tidak, kita tidak dapat barokah. Makanya bisa jadi perilaku penjual bisa jadi perilaku penjual merugikan pembeli. Bisa jadi perilaku pembeli merugikan penjual. Dalam arti perilaku pembeli dan penjual itu dua-duanya non piomongin. Itu ya, tidak jujur. Akhirnya transaksi mah sah terjadi, tapi muhiqqat barakatuhu, Allah cabut keberkahannya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ya. Dari 3 hak khiyar ini kan itu, kenapa dalam syariat agama ada hak khiyar? Ada hak khiyar, ya. Ada hadis yang lain yang jarang kita dengar, bahwa sebaik-baiknya harta yang kita makan itu dari apa yang kita usahakan. Amalur rajuli biyadihi, ya, perbuatan seseorang dengan dirinya. Dan yang kedua adalah wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Di kita istilah mabrur dikhususkan untuk haji. Dalam hadis mabrur itu 1 haji, dan yang kedua jual beli. Haji yang mabrur itulah burika lahuma bi bai'ihima, yang akan diberikan keberkahan dalam transaksinya. Ya, makanya bai'in mabrur itu jual belian mabrur, yang dijualnya tidak seberapa, untungnya tidak seberapa, tapi rezeki penjual itu luar biasa. Ya, luar biasa rezekinya. Berarti bai'in mabrurin, ditambahani walau kata rezekinya burika lahuma fi bai'ihima, terus seperti itu. Jadi siapapun di antara kita yang berprofesi sebagai pedagang, baik pedagang kecil, menengah atau besar, pedagang apapun juga, hendaklah masing-masing menjadikan cita-cita bahwa dengan jual belinya, dengan dagangnya itu, mudah-mudahan hendaklah cita-citanya itu menjadi bai'in mabrurin. Itu yang harus dicita-citakan oleh setiap penjual, oleh setiap penjual. Kenapa? Karena itu tadi, kita tidak terfokus kepada untung atau selisih, yang jelas clear, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikecewakan, pedagang senang, pembeli juga senang, ya itu. Pedagang mendapatkan untungnya, pembeli juga mendapatkan kebutuhannya, dua-duanya terjadi secara ridho. Seketika itu Allah akan memberikan berkah kepada keduanya, dan keberkahan keduanya itu yang disebut dengan bai'in mabrurin, dengan jual beli yang mabrur, dengan jual beli yang mabrur. Makanya peluang yang mabrur itu tidak harus ke Baitullah, karena lama nunggunya dan biayanya mahal. Ayeuna mah neangan mabrur tina naon, tina jual beli, sesuai dengan kecenderungan kita sebagai penjual atau sebagai pedagang.